Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milah Daniati dengan NPM 12 12 02 0031. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyembuhan data uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Yang pertama yaitu ada penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Dalam kasus pengujian hetero dengan uji Glasser, seringkali terdapat gejala hetero. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama yaitu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti menguji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Kemudian yaitu yang kedua melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LAC, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung saja kita akan uji hetero, apakah terindikasi gejala hetero atau tidak. Nah, di sini sudah ada datanya. Yang pertama, kita akan uji hetero menggunakan uji Glasser, yaitu mengklik Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Nah, di sini kita masukkan Y1 untuk dependennya, dan X2 dan X3 untuk independen. Kemudian kita klik Save. Lalu kita checklist unstandardized-nya. Baru kita klik OK. Setelah nilai R1 muncul, maka kita akan melakukan transform. Klik transform, lalu klik compute variable. Nah, di sini kita akan mencari nilai absolut dari nilai residual yang pertama. Di targetnya kita tulis ABS res 1. Kemudian kita klik all. Lalu kita cari ABS. Kita pindahkan ke atas. Nah, di sini kita masukkan variabel res1 ke numeric expression. Setelah seperti ini, baru kita klik OK. Setelah nilai absolut res1-nya muncul, kita akan uji Glasser, klik Analyze. Lalu kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, di sini kita ganti variabel pada dependen Y1-nya menjadi nilai absolute res1. Kemudian di bagian save-nya kita tidak perlu checklist unstandardized-nya, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah kita uji hetero dengan uji Glasser, di sini sudah muncul hasilnya pada tabel koefisien. Kita lihat langsung nilai signifikannya untuk variabel X2, yaitu nilai signifikannya 0,019. Nah, di sini 0,019 ini berada di bawah 0,05, yang itu artinya pada variabel X2 ini terjadi gejala heterokedastisitas. Maka variabel X2 ini harus kita lakukan penyembuhan.
Setelah itu kita lihat dulu variabel X3-nya, nilai signifikannya yaitu 0,890. Di mana nilai signifikan ini berada di atas 0,05. Itu artinya variabel X3 tidak terjadi gejala hetero, hanya variabel X2 yang terjadi hetero. Maka akan kita lakukan penyembuhan pada variabel X2-nya saja. Setelah kita tahu pada variabel X2 terjadi gejala hetero, kita akan melakukan penyembuhan. Untuk mempermudah, kita akan terlihat terlebih dahulu apakah di variabel X2 ini ada data ekstrim atau tidak. Dengan mengklik graphs, lalu kita klik legasi dialog, kemudian kita klik bar. Nah, lalu kita pilih yang value of individual case. Kemudian baru kita klik define. Nah, di sini karena kita mau nyari untuk variabel X2 aja, kita masukkan aja variabel X2-nya ke @bars represent. Baru kita klik OK. Setelah kita uji untuk memunculkan grafiknya, di sini kita lihat grafik untuk variabel X2, ternyata di sini ada data yang ekstrim atau data yang terlalu tinggi, yaitu data nomor 40. Oleh karena itu, kita akan melakukan penyembuhan data dengan menghilangkan data ekstrim tersebut. Nah, karena tadi data ekstrimnya berada pada data ke-40, maka kita akan mencoba menghilangkan data ke-40. Setelah kita hilangkan, kita akan uji lagi untuk melihat hasilnya apakah sudah tidak terjadi hetero atau tidak. Nah, kita akan uji lagi dengan mengklik Analyze. Kemudian kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, di sini tidak ada yang perlu kita ganti. Langsung saja kita klik OK. Nah, setelah kita uji lagi, di sini sudah muncul hasilnya. Kita lihat di tabel koefisien, variabel X2-nya, nilai signifikannya itu sudah berubah menjadi 0,053. Jadi, nilai signifikannya sudah berubah dan sudah berada di atas 0,05. Itu artinya variabel X2 sudah tidak terjadi lagi gejala hetero atau sudah kembali normal. Nah, itulah untuk pengujian uji hetero. Selanjutnya kita akan menguji dengan uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu ada penyembuhan pada uji autokorelasi jika datanya terindikasi terdapat gejala autocall. Nah, menurut Ghazali, tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, seperti uji Darwin-Watson, uji statistiki, serta uji rantes. Uji autocall sendiri bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autocall.
Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi. Yang pertama yaitu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Kemudian yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Kemudian yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat yaitu menggunakan data yang tidak empiris. Nah, pengujian autokorelasi yang akan kita gunakan yaitu menggunakan uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes yaitu pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka artinya terdapat gejala autocall. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terdapat gejala autocall. Nah, dasar pengambilan keputusan ini harus kita ingat dalam menguji autokorelasi. Langsung saja kita akan menguji autokorelasi. Yang pertama itu kita akan memunculkan nilai residual terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu Linear. Kemudian kita isi dependennya dengan Y1 dan independennya dengan X2 dan X3. Lalu kita klik Save dan kita checklist unstandard disk-nya. Setelah itu baru kita klik OK. Setelah muncul nilai residual yang pertama, kita akan melakukan uji autocall dengan rantes. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, kita klik Legacy Dialog, kemudian kita klik yang Runs. Nah, kita masukkan nilai residual yang pertama ke tes variable list. Baru kita klik OK. Di sini hasil run testnya yaitu nilai signifikannya 0,000. Di awal terbilang jika nilai signifikannya berada di bawah 0,05 itu artinya terjadi gejala autokorelasi. Maka pada data ini juga terjadi gejala autocall karena nilai signifikannya 0,000. Maka dari itu kita akan melakukan penyembuhan. Langkah yang pertama untuk melakukan penyembuhan yaitu dengan melakukan transform data. Mengklik transform, kemudian compute variable. Nah, kita akan melakukan transform dengan ln. Maka kita tulis di targetnya yaitu ln Y1. Kemudian kita cari di all yaitu ln. Nah, kita klik, kita pindahkan ke atas, lalu kita masukkan Y1-nya ke numeric expression. Setelah itu baru kita klik OK. Dan lakukan ini juga untuk variabel X2 dan X3. Setelah transform Y1, kita akan lanjutkan dengan X2. Langsung saja kita ganti dan kita masukkan yang variabel X2. Baru kita klik OK.
Kita lanjutkan transform ln x3. Setelah kita transform, kita akan memunculkan nilai residualnya lagi. Klik Analyze, kemudian Regression, Linear, lalu di variabel dependennya kita ganti dengan lny1. Dan untuk independennya juga kita ganti yang sudah kita transform. Klik Save. Dan pastikan sudah terchecklist unstandardized-nya. Baru kita klik OK. Setelah nilai residualnya muncul, kita akan uji normalitas untuk memastikan datanya terdistribusi normal atau tidak. Dengan mengklik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, dan kita klik One Sample QS. Nah, kita pindahkan unstandardized yang kedua ke test variable list. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil uji normalitasnya. Kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,200. Dan 0,200 ini berada di atas 0,05. Itu artinya datanya sudah terdistribusi normal. Maka baru kita bisa melanjutkan penyembuhannya jika datanya sudah terdistribusi normal. Cara penyembuhan selanjutnya yaitu dengan mentransform lagi. Kita klik transform, lalu klik compute variable. Nah, di targetnya kita tulis log ln y1 kemudian di numeric expression-nya kita cari log. Kita tulis dan kita masukkan ln y1-nya. Baru kita klik OK. Kita lanjutkan dengan transform untuk variabel ln x2 dan x3-nya. Kita langsung ganti saja, masukkan ln x2-nya ke numeric expression, lalu kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita transform untuk x3.
Di sini sudah muncul hasil transform tadi. Setelah kita transform, kita akan munculkan nilai residualnya. Klik analyze, klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, kita ganti variabel dependennya dengan yang kita sudah transform tadi, yaitu log ln y1, dan independennya juga kita ganti dengan variabel yang sudah kita transform. Dan pastikan unstandardized-nya tuh terchecklist. Baru kita klik OK. Setelah nilai residual yang muncul, maka kita akan mentransform nilai residualnya. Kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, di sini kita ganti target variabelnya yaitu log res3. Dan di numeric expression-nya juga kita ganti dengan nilai residual yang ketiga. Baru kita klik OK. Setelah kita transform, kita akan memunculkan tabel koefisien dengan cara klik analyze. Kemudian kita klik regression, kita klik linear. Lalu kita ganti variabel dependennya dengan nilai residual yang ketiga tadi. Dan independennya kita ganti dengan variabel yang sudah kita transform, nilai residual yang kita sudah transform, yaitu log res3, dan kita unchecklist unstandardized-nya. Kemudian baru kita klik OK. Ini sudah muncul tabel koefisiennya. Kita melihat di tabel B atau kolom B, nilai B-nya untuk nilai residual ketiga yaitu 0,876. Kita harus ingat nilai B ini 0,876 karena nilai ini akan kita gunakan untuk melanjutkan penyembuhan. Langsung saja kita lanjutkan penyembuhannya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan transform lagi. Kita klik transform, kemudian compute variable. Lalu target variabelnya kita ganti yaitu ln y1. Untuk pembedanya kita tambahkan add. Kemudian pada numeric expression-nya kita masukkan nilai ln y1 dikurang nilai yang ada di tabel koefisien tadi, yaitu nilainya 0,876. Kemudian kita kali dengan log ln y1. Kita masukkan ke atas, baru kita klik OK. Kemudian kita ulangi untuk variabel X2-nya. Kita ganti ln X2 add. Kemudian di sini kita ganti, kita hapus terlebih dahulu. Kita masukkan ln X2, kemudian kita kurang dengan nilai yang pada
tabel koefisien, kemudian kita kali dengan log ln x2. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita ulangi untuk variabel x3. Kita masukkan lagi ln x3 dikurang nilai 0,876, kemudian dikali dengan log ln x3. Kemudian setelah kita transform, dan di sini kita sudah lihat nilainya sudah muncul, kita akan munculkan nilai residualnya lagi dengan klik Analyze, Regression, Linear. Nah, kita masukkan di dependennya ini ln Y1 add. Kemudian di variabel independennya kita masukkan ln x1, x2 add dan x3 add. Kita pastikan di save-nya kita checklist unstandard disk-nya agar nilai residualnya muncul. Baru kita klik OK. Setelah nilai residual yang muncul, yaitu res4, kita akan uji dengan uji run test. Kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan kita klik yang Runs. Nah, kita masukkan di tes variabel list-nya itu nilai residual yang terakhir, atau res4. Baru kita klik OK. Ini sudah muncul hasil run test-nya. Kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,429. Pada pengujian awal nilai signifikannya yaitu 0,000 dan sekarang sudah berubah menjadi 0,429, yaitu sudah berada di atas 0,05. Maka artinya itu sudah tidak terjadi lagi gejala autokorelasi. Maka penyembuhannya sudah berhasil. Sekian penjelasan saya mengenai cara penyembuhan data uji hetero dan uji autokorelasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.